Ini pertanyaan yang memang tidak aku tampilkan di PowerPoint karena aku yakin pasti ditanyakan di setiap kali aku sharing. Karena emang gimana supaya kita itu membangun trust orang-orang, meski mungkin, sorry, makanannya nggak enak. Selanjutnya ini ada dari Kak Fairuz Yaumil. Mungkin bisa connect. Halo, apa sudah terdengar, Kak? Sudah terdengar. Silakan, Kak. Terima kasih banyak untuk Kak Puri dan juga untuk dari bicara. Sebelumnya, makasih banyak buat Kak Dimas. Keren banget sih materi yang diulas. Terus aku pengen tanya nih Kak, ini kan Kakak kan food content creator gitu ya, otomatis makanan. Nah kita tahu kan Kak, kalau kita nge-review makanan itu kan sesuai selera gitu ya Kak. Maksudnya misalnya menurut kita enak, tapi ternyata menurut orang B aja kan kita nggak bisa memakai itu kan Kak. Nah tapi kata Kak Dimas tadi kan, ini kita tuh membangun kepercayaan orang gitu. Jadi kayak misalnya nih menurut kita, itu enak loh. Terus misalnya ada yang bilang, enggak tuh itu B aja gitu. Nah pernah nggak sih Kak Dimas ngalamin itu gitu? Terus gimana sih caranya kita tuh bisa pede kembali gitu Kak untuk mereview makanan yang, aduh menurut aku enak kok ini, tapi kemarin menurut si A ternyata biasa aja gitu. Nah terus yang kedua Kak, kalau boleh lagi nih, sebenarnya nyambung yang tadi juga. Misal gitu Kak, ada brand atau produk nih nge-endorse Kakak gitu ya. Otomatis kan biasanya makanan nih Kak. Nah, terus kalau misalnya menurut Kakak itu nggak sesuai selera Kakak nih. Nah, itu gimana Kakak menghadapinya gitu? Atau nge-reviewnya gimana gitu? Kadang-kadang kan kita kalau balik lagi ke copywriting kan Kak, kayak ini tuh enak banget loh gitu. Ini tuh super nampol apa, kan ada kata-kata seperti itu ya Kak. Nah itu tuh kan tapi kita ngebangun kepercayaan. Nah gimana Kakak mengatasi itu? Itu sih. Terima kasih Kak. Oke, thank you Kak Fairuz. Aku akan jawab langsung ya. Ini pertanyaan yang memang tidak aku tampilkan di PowerPoint karena aku yakin pasti ditanyakan di setiap kali aku sharing. Karena emang gimana supaya kita itu membangun trust orang-orang, meski mungkin, sorry, makanannya nggak enak. Teman-teman aku garis bawahi, tidak ada makanan nggak enak karena nggak ada orang jualan makanan nggak enak. Paling tuh kayak kurang ini keasinan, tapi kalau separah-parahnya ya kita menemui, sorry, misalnya ada binatangnya atau apa gitu kan. Gitu. Kalau soal rasa, aku cerita sedikit. Aku pernah dapat kerjasama dengan suatu brand, terus dia bilang di brief tertera, nanti di video bilang enak ya Kak, enak banget segala macamnya, pokoknya harus terlihat menarik. Aku langsung bilang, aku punya power bahwa kita kerjasama. Kamu nggak bisa maksa aku bilang enak kalau aku belum mencoba. Aku langsung garis bawahi. Boleh nggak? Ini nanti saya yang memutuskan. Gitu. Kalaupun misal dia memaksa, sorry, saya juga punya power untuk tidak mengatakan. Tapi saya mengatakan bahwa kalau kamu memang enak, kalau memang sesuai dengan selera saya akan mengatakan berulang tanpa kamu minta. Jadi gitu. Ini saya tegesin ke semua orang, ke semua yang kerjasama. Kak nanti terakhir tuh gini, Kak bisa nggak nanti makan donatnya cemot-cemot di mulutnya supaya kata enak? Sorry, saya makannya biasa aja, gitu, normal. Tapi kalau misalnya emang nanti enak, saya mention kok di video. Gitu. Saya nggak mau dikontrol orang-orang, karena apa? Karena saya punya style saya sendiri. Saya nggak bisa disuruh-suruh, bukan nggak bisa ya. Lebih kayak, kita hitungannya kerjasama di mana kamu punya produk, saya bantu promosikan dengan style saya. Kalau kamu minta saya seperti orang lain yang makannya seperti itu, why not dengan dia aja. Kalau kamu minta orang lain yang makannya selalu bilang enak padahal mungkin kurang, kenapa tidak dengan dia aja? Tapi pertanyaannya, kenapa kamu memilih saya? Nah, itu yang saya garis bawahi. Iya, saya pilih Kak Dimas soalnya berbagai alasannya menguatkan saya. Akhirnya, oke, kita sepakatin ya. Kalau misal kata-kata ini keputusan saya. Oke. Kita ambil contoh mungkin kafe. Teman-teman udah tahu kan ya, kalau kafe itu mungkin dari 10 kafe mungkin cuma 3 yang makanannya enak, ya kan? Tapi 9 dari 10 kafe ini bagus-bagus loh tempatnya. Instagramable. Wifi-nya kenceng. Buat foto-foto oke, buat nongkrong oke, kopinya enak, harganya juga mungkin murah gitu kan. Tapi makanannya biasa aja. Ya kayak nasi telur dikasih apa? Salted egg gitu-gitu. Akhirnya saya mengangkat hal lain. Aku bilang di video bahwa cafe ini hidden gem, tempatnya bagus, instagramable,
harganya murah banget, standar cafe di bawah lagi, parkirannya aman, gede, tempatnya juga ber-wifi, ada live music. Kamu mau nugas bisa karena ruangannya ada yang indoor, mau nongkrong bisa, yang outdoor cukup ramai, ada live music juga. Apakah aku ngomong enak? Enggak. Di video nggak ngomong enak. Tapi karena aku dari awal mencuri perhatian followersku, mencuri kepercayaan mereka, mereka tuh udah paham. Mereka tuh udah paham, sungguh. Jadi kalau sampai aku bilang, ini recommended, enak banget, kalian wajib cobain juga, aku suka, selera Paul, aku doyan, segala macamnya yang aku sebutkan dalam video atau caption, itu berarti selera aku oke. Tapi kalau enggak, bukan berarti aku nggak selera, aku akan mengangkat hal lain. Tapi selain mengangkat hal lain yang itu juga fakta, aku akan menyampaikan ke si owner, kalau diizinkan. Pak, Bu, tadi menurut saya, satu tag-nya kurang ini. Kurang ini. Syukurlah kalau mereka mendengarkan dengan baik dan kemudian improve. Karena Kak Dimas, kita udah berbenah nih, boleh dong mampir. Dan ternyata aku mampir, ternyata beneran berbenah. Sudah baik. Kita membawa impact kan buat mereka. Ya kan? Kita membawa perubahan kan buat mereka. Karena saya merasa punya power, teman-teman nanti juga punya power. Kita bisa loh membantu orang-orang, kita bisa loh mengontrol hal-hal yang bisa kita kontrol. Selama hal itu hal yang positif. Ya. Apakah kemudian aku nipu? Enggak dong. Karena aku tidak menyampaikan mention-mention yang enak-enak gitu. Tapi ada kasus di mana aku merasa itu enak gitu kan. Anggaplah makanan Chinese yang sebenarnya dia tuh taste-nya Chinese banget. Yang kalau orang-orang Chinese bilang ini enak pol atau banget kasarannya. Tapi di lidah-lidah kita, orang-orang Surabaya gitu, orang-orang Jawa, ini terlalu hambar, terlalu plain, terlalu ini gitu kan. Karena kita suka yang pedes-pedes misalnya. Nah, itu udah beda ya, beda culture ya teman-teman ya. Jadi aku akan jelaskan, iya Kak, soalnya ini di konsep ala Chinese taste. Mereka pakai resep keluarga. Kalaupun ada yang komen di postingan yang Kak kemarin ke sana nggak enak karena rame banget, jadi itu pun makanannya nyemak segala macem. Aku nggak ragu loh untuk menjawab dan aku tidak menghapus komentar. Karena aku juga sama, tidak menutupi kekurangan dari brand tersebut. Kalau kita mereview baik-baiknya aja, orang tuh nggak akan percaya. Orang tuh nggak akan percaya. Kalau ada orang yang komen negatif, bukan negatif ya, memberi masukan, aku malah komen, oh oke Kak, berarti lagi rame ya. Coba aku senggol Instagram si jualan ini, buat perbaiki ya Kak, thank you responnya. It's good things loh, mereka malah merasa didengarkan. Akhirnya apa? Yang tadi mereka maunya komen mengkritisi atau komen hal yang kurang oke, karena kita mendengarkan mereka, kita mendengarkan dengan baik, kita menerima tanggapan mereka dengan baik, mereka malah oke Kak, thank you, ya udah aku Suntubi akan coba lagi ke sana. Jadi lebih ke kunci gimana kita menghandle followers ini supaya mereka tetap stay di kita. Apakah aku nipu? Enggak. Aku udah sampaikan tadi bahwa kalau kurang enak, aku tidak akan mention enak. Aku akan bahas kelebihan lain. Teman-teman pernah kan pasti ke kafe yang ke sana tuh sebenarnya tahu makanannya biasa aja, tahu. Tapi bagus banget, ya kan, buat foto-foto lagi kekinian gitu kan. Ya seperti itulah. Teman-teman tahu kan ada beberapa all you can eat yang mungkin rasanya biasa aja, tapi paling murah nih. Gimana dong? Paling oke buat kalau acara rame-rame. Yang udahlah ya, yang penting kan kumpul-kumpulnya gitu kan. Tapi kalau ada yang enak banget, harganya mungkin oke, aku akan mention terus-menerus. Enak, aku suka, recommended us, gitu-gitulah. Jadi, itu bukan rahasia publik, aku tidak akan menutupi kekurangan, aku akan membahas hal lain yang bisa aku angkat selain rasa. Dengan catatan, aku akan menyampaikan rasanya, supaya ada perbaikan ke si owner. Gitu. Kemudian kalau tidak sesuai selera, aku tidak suka pedes. Ini aku tidak suka pedes. Pedes bisa, tapi tidak bisa dipaksa makan pedes terus-menerus. Ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada makanan yang tidak sesuai selera aku karena nggak suka pedas, gimana? Aku akan ya karena aku pertama makan biasa aja, tidak barbar. Kedua, aku akan coba dulu pedesnya. Ini jualannya seblak loh, gimana dong? Harus pedes dong. Ya sudah, aku coba dulu seberapa pedesnya gitu. Oke, pedesnya enak nggak gitu? Aku pasti coba. Kenapa? Supaya aku bisa menulis review pedesnya ini pedes apa? Pedes cabai bubuk kah? Cabai beneran kah? Pedes yang dari merica kah gitu, supaya aku bisa menjelaskan ke video itu seperti apa pedesnya. Kalau aku ngerasa pedesnya enak nih, pedes bumbu nih, pedes terasi nih atau apa gitu, sambal gitu, aku bisa nambah kok, aku nggak ragu buat makan meskipun kepedesan gitu. Jadi soal selera itu relatif ya teman-teman ya. Aku untungnya tidak ada alergi, tidak ada apa-apa, sehingga aku selera semua makanan kayak gitu. Nah, sama tadi aku mention lagi kalau misal kurang oke gimana Kak, waktu aku coba enak nih, ternyata waktu orang-orang coba karena ramenya nggak enak, karena queue-nya turun, terlalu rame lama.
aku akan sampaikan ke brandnya, dan aku tidak sungkan untuk menjawab komen-komenan yang dirasa buruk. Karena selama itu bukan menjatuhkan, selama itu adalah sebuah kritik atau komentar gitu kan, komentar yang menurut aku bisa membangun, aku akan tanggepin. Seperti itu teman-teman. Jadi nggak sampai yang bikin aku peres, enak banget, padahal sebenarnya habis ngomong enak terus gitu, enggak kan. Jadi aku tidak akan lakukan itu juga, karena aku sendiri nggak mau dibohongi gitu. Mencari followers itu mudah, mencari kepercayaan orang itu susah. Jadi buat apa aku susah-susah membangun kepercayaan terus aku patahin dengan cara aku nipu. Itu yang paling penting. Gitu. Oke, gimana nih Kak Fairuz? Sudah terjawab? Iya, saya terjawab. Terima kasih banyak Kak Dimas. Sama-sama.